Halo Sobat Prime, selamat datang di podcast Youth Prime Education Jawa Tengah. Di sini kami akan membahas seputar pendidikan dari dan untuk berbagai kalangan. Bisa berupa sharing pengalaman, motivasi, tips and trik, dan lebih banyak lagi. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, selamat datang. Gimana kabarnya? Senang banget rasanya aku bisa nyambut Sobat Prime secara langsung ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tafana, yang mana aku bakal jadi host untuk episode kali ini. Dan juga aku bakal ditemani sama teman lama dan ternyata dia ini adalah seorang founder. Widih. Nah, kalau gitu kita langsung sambut aja ya Aldi Rizky Gunawan, founder dari Kui Berbagi. Halo Aldi, gimana kabarnya? Halo Tap, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku baik sih, alhamdulillah. Kalau kamu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain di? Aku paling ini sih, kesibukanku akhir-akhir ini tuh ngerjain tugas-tugas kuliah yang belum selesai dan juga lagi UAS. Terus ya itu untuk kegiatan Kui Berbagi. Paling sibuknya di situ aja sih. Makasih loh udah mau nyempetin mampir Waduh. ke podcast YP Jateng malam ini. Iya, makasih juga Tap atas kesempatannya sih. Untuk pertama kalinya aku bisa podcast juga gitu loh. Keren. Aku tuh selalu merasa tergagum-kagum tahu sama founder-founder karena menurutku ya itu tuh bukan sesuatu yang gampang, butuh banyak skill yang perlu dikuasain kayak critical thinking, skill leadership yang kuat, komunikasi yang baik, terus juga kayak harus menurunkan ego demi kesejahteraan bersama, yang mana ini tuh diperlukannya evaluasi diri. Karena sebelumnya, di episode sebelumnya nih, Kak Muti udah pernah juga bahas soal critical thinking sama Kak Husen. Nah, kali ini aku bakal bahas soal evaluasi diri bareng Aldi. Karena ya, menurutku, skill-skill yang aku sebutin sebelumnya tadi itu bukan cuma diperlukan dalam organisasi, tapi juga merupakan basic skill yang perlu dikembangkan sama semua orang, dan juga bakal berguna gitu untuk kehidupan bersosialisasi selama sehari-hari. Ditemenin sama Aldi yang memiliki latar belakang berbau leadership, bahkan dulu sempat dipilih untuk ikut kawah kepemimpinan pelajar nasional perwakilan dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kan Di? Iya benar banget. Alhamdulillah itu rezeki banget bisa kepilih dari berbagai macam ketua OSIS waktu itu. Wow. Berarti sempat ketemu sama Pak Jokowi juga kan? Wih, sempat alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu Pak Presiden waktu itu. Keren. Nah, yang mana Aldi itu seharusnya udah merasa familiar sama konflik-konflik yang mengharuskan dirinya untuk mengevaluasi diri. Nah, Di, kalau dari sudut pandang kamu soal evaluasi diri itu apa sih? Nah, kalau dari aku, evaluasi diri itu suatu bentuk penilaian atau menganalisis seberapa besar sih pencapaian yang kita udah capai atau hal apa aja yang terkadang menjadi faktor dari kegagalan yang kita alami. Kayak gitu sih, simpelnya dari sudut pandangku tentang evaluasi diri. Gitu. Kalau menurutmu seberapa penting evaluasi diri ini? Penting banget karena yang seperti aku tadi bilang, dengan evaluasi diri pastinya kita bakal lebih mengenal diri kita sendiri, bahkan kita bisa mengupgrade diri kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penting banget sih buat kita semua untuk mengevaluasi diri. Setuju. Terus gimana pada akhirnya kamu tuh bisa nyadari kalau pentingnya evaluasi diri untuk pertama kalinya? Itu kapan? Oke. Pertama kali ya. Kalau pertama kali seingatku itu waktu di SMA kelas 10, Aduh, kembali lagi ke masa-masa SMA ini. Nah, aku cerita sedikit ya. Iya, jadi silakan. Ada kejadian di mana waktu awal kelas 10 itu kan, terus aku itu posisinya sebagai wakil ketua kelas waktu itu. Nah,
kejadian yang buat aku sampai evaluasi diri itu apa? Itu ketika waktu di kelas. Jadi kan ada pas mau bagi rapot itu ngumpul-ngumpul di kelas. Nah, itu sharing-sharing bareng wali kelasnya. Ditanya tuh satu-satu, siapa yang paling gak disuka di kelas. Nah, dari semua jawaban teman-teman yang lain itu tertujunya ke aku tau. Jadi banyak yang gak suka itu sama aku gitu loh. Nah, di situ aku Dimusuhin udah sekelasan. iya, dimusuhin sekelasan. Itu semester 1. Karena apa? Karena emang waktu itu masih terbawa-bawa dari sifat egois, kayak ya taunya merintah doang, terus sering kasar juga ke siapa-siapa gitu loh, entah itu cewek atau cowok gitu. Nah, setelah kejadian itu di semester 2 alhamdulillah mulai sadar, mulai berbenah, mulai ikut kegiatan-kegiatan yang bisa ngebantu aku lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Tapi itu belum hilang total sifat yang mungkin nggak baik buat orang lain, tapi setidaknya dengan aku mengikuti kegiatan-kegiatan di semester 2 itu aku jadi lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Dalam hal aku sebagai wakil pada saat itu. Kayak gitu sih, dan aku menyadari pentingnya evaluasi diri pada saat itu. Ketika aku ngerasa kok teman-temanku pada nggak suka sama aku nih gitu loh. Kayak gitu. Oh, I see. Jadi pengalaman pertamanya ketika convert disinggung secara langsung gitu kan sama anak kelasan. Benar. Tapi habis itu kan pas kelas 10, kelas 11-nya kamu jadi ketua OSIS kan? Nah, itu kejadian yang ya nggak disangka-sangka sih. Kayak mikir, wah aku ini yang dulu pernah dibenci satu kelas kok bisa dipercaya gitu loh. Dengan banyaknya orang kan pada saat itu kan kita pemilihan, itu kan seleksi apa segala. Dan aku jadi banyak dipercaya orang untuk memimpin satu sekolah, memimpin satu kelas aja rada susah gitu loh. Dan itu karena mungkin faktor aku juga evaluasi diri, berbenah. Mungkin meskipun aku waktu itu nggak pernah ikut OSIS sama sekali gitu kan. Terus tiba-tiba dari atasan-atasan yang kayak kakak kelas itu yang pernah menjabat di OSIS merekomendasikan aku pada saat itu. Dan ya aku coba aja, alhamdulillah guru-guru juga banyak yang ngedukung, teman-teman juga banyak yang ngedukung, ya alhamdulillah rezeki di sana kemarin, dan ya cukup besar sih amanah itu bagiku kemarin. Berarti terpilih jadi ketua OSIS itu merupakan sebuah perkembangan yang bagus banget dari evaluasi diri kamu ya? Ya benar banget, Taf. Terus selama kamu berorganisasi, bukan cuma di perkuliahan atau di dunia SMA, seberapa sering kamu melakukan evaluasi diri ini setelah pertama kali itu? Sering banget toh. Ini aku terlebih pada saat awal jadi ketua OSIS kemarin. Ini awal aku itu jadi sering evaluasi pada saat itu. Nah, kan kita di OSIS itu sering rapat gitu toh. Sering rapat jam pulang sekolah. Nah, jadi ini kejadian yang emang menurut aku nggak sepantasnya aku lakuin sih pada saat itu. Jadi rapat dan dikumpulkan, masih nunggu teman-teman yang lain, anggota-anggota OSIS yang lain yang dari kelas-kelas berbeda kan nunggu. Nah, di situ aku nunggu sekitar 15-20 menit. Apa yang aku lakukan pada saat itu? Kesel, dan aku memutuskan buat pulang. Cabut gitu aja, dan aku amanahkan ke wakil pada saat itu. Aku bilang, udah aku kesel banget, kamu aja yang ambil alih, aku bilang kayak gitu. Dan itu aku lakukan berulang kali toh, pada saat awal-awal memimpin sebagai ketua OSIS. Itu hal yang emang gak pantas ya aku lakuin pada saat itu, karena emang masih ya gak tahu caranya aku mimpin gitu. Dan itu masih gugup awal-awal, karena awal ya pasti gugup lah pada saat itu. Tapi setelah itu ya alhamdulillah evaluasi dan dapat yang kemarin, yang tadi di awal kita bilang, aku ada rezeki dipilih untuk perwakilan ketua OSIS di Kabupaten Berau dan mewakili Kalimantan Timur untuk di Kawah Kepemimpinan Pelajar, dan itu perkumpulan anggota-anggota OSIS seluruh Indonesia. Wow. Jadi kami saling sharing di situ. Setelah sepulang dari itu, alhamdulillah banyak
pelajaran, banyak ilmu yang aku dapat dari situ dan aku terapin di OSIS di SMA. Setelah itu aku udah tahu caranya mimpin yang baik gimana, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan OSIS jadi lebih baik daripada kegiatan sebelumnya. Kayak gitu sih, Tap. Keren. Tapi kita balik lagi ya dikit ke kejadian di mana kamu dengan kondisi yang kayak gitu, dengan kondisi kamu yang masih belum bisa ngontrol ego dan emosi, terus anggota-anggotamu juga yang kesadaran dirinya kurang atas tanggung jawab waktu untuk rapat, lambat datang gitu, ngaret lah. Iya, benar. Nah itu masa-masa itu pernah nggak sih mempengaruhi ke kualitas agenda kegiatan kalian? Pernah banget, Tap. Pernah banget. Bahkan awal-awal itu sering terjadi gitu loh. Ya, kayak yang tadi yang kamu bilang, entah dari akunya yang belum bisa mengontrol emosiku juga, terus anggota-anggotaku yang kurang kesadarannya soal waktu. Jadinya kayak misalkan ketika ada rapat yang semestinya pembahasan rapat itu bisa diselesaikan hari itu juga, tapi karena waktu yang keterlambatan itu yang membuat rapat itu mesti diundur lagi, pembahasan itu mesti diselesaikan di hari berikutnya lagi. Nah itulah yang buat awal-awal membuat agenda itu jadi kurang maksimal. Kayak gitu sih, tapi kurang lebih. Iya bener sih. Jadi setelah SMA itu kan kamu terpilih jadi ketua OSIS. Terus setelah itu aku lihat kamu punya banyak pengalaman di leadership. Nah, yang mana aku asumsikan itu tuh kamu sering banget melakukan evaluasi diri. Pertanyaannya, kapan-kapan aja sih kamu sadar untuk melakukan evaluasi ini? Kayak kapan saatnya kamu mengingatkan dirimu, oh ini udah saatnya nih, aku perlu evaluasi diri lagi, kayak gitu? Relatif sih, tapi cenderung lebih sering itu pada saat aku, atau ini mungkin bukan aku aja ya, yang dimana pada saat mengalami kegagalan. Contohnya saat lomba-lomba, atau mungkin pas tes SBMPTN kemarin juga kan aku gagal. Nah di situ momen-momen yang setelah aku lulus SMA itu aku jadi sering evaluasi diri gitu loh. Dan itu aku ngerasa, wah udah saatnya nih aku evaluasi diri. Misalkan pas lomba, ketika aku lomba, misalkan aku tetap dapat juara 3, aku tetap berhasil, dikategorikan berhasil, tapi itu bisa jadi evaluasiku untuk bisa mencapai yang lebih dari itu, misalkan juara 2 atau juara 1 gitu kan. Nah itu jadi evaluasiku. Jadi aku mempertanyakan ke diriku sendiri, apa aja sih yang kurang, kok aku cuma bisa sampai di sini, mestinya aku bisa juga lebih dari ini gitu loh. Nah terus waktu SBMPTN kemarin aku kan juga gagal, jadi pastinya aku mengevaluasi diriku, tetapi aku tidak mencoba untuk SBMPTN lagi. Aku lebih cenderung mencoba, aku stop di sini untuk tidak coba lagi SBMPTN, tapi nyoba hal yang lain yang kemungkinan bisa mengembangkan diriku gitu loh. Jadi aku cari plan lain, tapi ya tetap aku sempat ngerasa sedih atau gimana, hingga akhirnya aku ngerasa masa iya aku harus stuck di sini aja gitu loh. Jadinya aku coba evaluasi diriku kenapa gagal kemarin, dan hasil evaluasiku itu aku lebih sering sharing ke adik-adik kelas supaya kalian gak gagal, jangan kayak aku. Jadi lebih kayak gitu sih, bukan evaluasi itu untuk aku, tapi untuk orang lain supaya gak gagal sama kayak aku. Kayak gitu. Gitu. Berarti cara kamu untuk melakukan evaluasi diri itu diawali sama mempertanyakan diri sendiri kan, Di? Iya, benar banget. Nah, kalau dari aku sendiri, aku ambil contoh ya, misalkan aku dalam memimpin satu kelompok atau organisasi, aku akan melakukan evaluasi diriku dengan cara menempatkan diriku di posisi orang lain, misalkan sebagai anggota. Nah, dari situ aku mempertanyakan kepada diriku,
sendiri gitu loh. Hal apa aja sih yang buat aku itu ngerasa nggak suka sama ketuaku. Misalkan aku nggak suka nih ketuaku itu kurang profesional. Misal dia bawa masalah pribadinya ke organisasinya yang semestinya itu nggak harus dibawa gitu loh. Dan itu berpengaruh juga dengan dia menjalankan tugasnya. Nah, itu salah satu contoh hal yang mungkin aku nggak suka dari ketuaku. Misalkan aku punya ketua nih. Nah, setelah aku mendapatkan list hal-hal apa aja sih yang aku nggak suka dari ketuaku, nah itu jadi catatan buatku kembali. Aku lihat lagi, kalau misalkan ada yang kayak aku ngerasa, wih iya, aku kayak gini ya gitu loh. Nah, itu jadi evaluasiku juga. Oh, aku semestinya nggak gini. Nah, tapi kalau misalkan ada yang menurutku kayaknya ini cuma salah paham. Nah, itulah yang aku mesti luruskan ke anggotaku. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau itu aku ambil contoh ketika aku memimpin suatu kelompok. Gitu. Berarti dengan cara memposisikan dirimu dengan posisi orang lain, terus mulai mempertanyakan diri sendiri, apa sih yang nggak aku suka kalau benar banget. Aku kayak gitu kan? Iya, benar-benar kayak gitu. Nah, terus kan ada nih pernyataan kalau kamu tuh nggak bisa ngelihat telingamu sendiri tanpa perantara, tanpa kaca. Yang mana artinya kamu juga nggak bisa tahu kalau kamu tuh kayak gimana sebenarnya tanpa bantuan orang lain, misalnya kayak dikasih tahu atau apalah kayak gitu. Yang mana kalau aku simpulkan, kita tuh nggak bisa mengevaluasi diri kita sendiri sepenuhnya, benar-benar sendiri. Kalau misalnya menurut Aldi gimana? Aku setuju banget pernyataan yang tadi. Kenapa aku setuju? Karena emang menurut aku kita itu terkadang ada di momen membutuhkan orang lain untuk evaluasi diri kita. Misalkan nih, kalau kita punya kelompok, nggak usah lah kelompok, kita perkecil lagi. Circle pertemanan ya bisa dibilang sahabat yang jumlahnya mungkin 1 atau 2 orang. Nah, dari situ kita pasti membutuhkan mereka. Kadang kan kita dengan sahabat kita sendiri itu ada momen kita jadi bertengkar, kita jadi kayak kurang komunikasi gitu loh. Atau ya jadi nggak berteguran lah. Nah, pasti kita nggak mau kan itu terus terjadi. Jadinya kita kasih waktu dimana kita itu ngumpul bareng sahabat kita dan ya kita saling sharing, saling terbuka, mempertanyakan ke sahabat kita apa aja sih yang kamu nggak suka dari aku. Itu hal-hal yang dia sampaikan itu yang bisa buat kita jadi evaluasi diri. Makanya kita mesti ada orang lain buat jadi perantara gitu loh, untuk kita memperbaiki diri. Kurang lebih gitu tuh. Tapi dari kamu pernah nggak sih bukannya malah membantu untuk mengevaluasi diri, malah jadi tersinggung dari statement yang mereka kasih karena kamu merasa kayak, loh aku nggak kayak gitu kok, kayak masih denial gitu loh. Iya, benar-benar pernah banget. Bahkan itu di awal-awal lulus SMA sih. Jadi kalau kan sering tuh pas lulus SMA kita jadi sering ngumpul bareng teman-teman kita di SMA. Nah, jadi sering sharing kayak gitu ketika habis bertengkar atau gimana. Sering banget aku ngerasa tersinggung. Loh, aku kan kayak gitu. Tapi aku langsung klarifikasi gitu loh. Jadi aku ini sebenarnya kayak gini dan ya kelar deh masalahnya gitu. Okay. Kayak gitu itu. Oh, tapi kamu pernah nggak dari mempertanyakan diri sendiri itu malah berakhir jadi menyalahkan diri sendiri? Pernah banget tuh. Bahkan aku itu sempat kayak ngata-ngatain diriku sendiri gitu loh. Nah, tanpa kita sadari di sekitar kita pun kayaknya banyak deh yang mengalami kejadian yang sama dan terjebak di fase ini gitu. Kalau dari aku belajar dari pengalaman gagalku di SBMPTN kemarin, itu aku bisa cepat keluar dari fase
aku itu kayak nyalahkan kok aku bisa gagal, tapi sempat sedih karena kesel kan, aku udah banyak ngeluarin biaya dan udah kayak ngerasa ya kemampuanku kok di sini aja gitu loh. Kecewa. Tapi kecewa banget lah bahasanya. Nah, tapi alhamdulillahnya aku dikelilingi orang-orang yang menurutku itu bisa jadi obat buatku gitu loh. Contohnya apa? Pada saat aku pengumuman waktu SBMPTN, aku kan langsung telepon orang tua aku nih. Terus kata orang tua aku juga bilang gini, udah nggak apa-apa, itu udah jalannya dan Allah udah siapin yang baik dari itu. Nah, setelah itu aku mulai tersadar, tapi aku tetap dengan kesedihanku. Nah, baru aku coba curhat ke teman-teman dekat. Jawaban mereka, respon mereka hampir sama kayak orang tuaku. Karena itulah yang buat aku bisa keluar dari fase itu. Jadi aku nggak terjebak ketika aku gagal itu aku sampai ngata-ngatain diriku sendiri. Paling kalau misalkan aku mengalami kegagalan atau yang nggak sesuai ekspektasiku, pasti aku mikirnya ya udahlah, ini udah jalannya Allah gitu loh. Allah udah nyiapin yang baik dari ini gitu. Dan ini udah skenario-nya. Jadi karena itu aku tanamkan di situ, itu yang mudahkan aku buat keluar dari fase itu. Gitu. Oke, kita balik lagi ya dikit. Nah kan kalau misalnya dengan situasi yang kayak tadi, kamu tuh lebih suka melakukan evaluasi diri dengan cara melakukan percakapan dengan diri sendiri, dengan mempertanyakan dirimu, atau ditemenin sama orang terdekat, itu tadi kayak tadi? Kalau dari aku sendiri, aku lebih enjoy sih mengevaluasi diriku itu sendiri, melakukan percakapan sama diri sendiri. Bahkan ketika aku lagi ada masalah, aku usahain masalah aku itu aku bisa selesaikan sendiri gitu loh. Karena apa? Karena sering terjadi ketika aku pengen bantuan orang lain, aku bilang, bantu aku dong. Aku berharap dia ngebantu buat aku nyelesain masalah, ternyata malah menambah masalah. Gitu loh. Itu yang buat aku jadi, ya itu yang buat aku jadi lebih enjoy ya. Aku usahain, aku harus selesain sendiri. Tetapi kalau aku udah ngerasa nggak sanggup nih, aku kayaknya butuh orang lain, pasti aku langsung menghubungi orang terdekatku dan minta bantuannya. Resikonya itu belakangan, tapi aku pertama itu aku butuh dia gitu loh. Kayak gitu. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup episode podcast kali ini. Mungkin dari kamu ada yang mau disampaikan untuk teman-teman pendengar, para Sobat Prime, entah itu berupa pesan atau nasihat atau quotes atau apapun itu, mungkin bisa langsung kamu sampaikan, Di. Oke, jadi aku ada nemu satu quotes yang menjadi prinsipku juga, dan membuat aku jadi kayak sekarang. Mungkin kita sering dengar juga ya. Dia bilang gini, jangan sering membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu dan ukur seberapa besar kemajuanmu. Nah, maksudnya di sini kita emang nggak dilarang untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena terkadang ada momen di mana kita bisa ngebandingin diri kita dengan orang lain, itu bisa jadi inspirasi dan bisa jadi kita bersyukur. Misalkan kita ngebandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita, itu kan bisa jadi inspirasi buat kita. Terus kita ngebandingkan diri kita dengan orang yang maaf dalam artian di bawah kita gitu loh. Jadi kita ngerasa misalkan dalam hal ekonomi, jadi kita lebih bersyukur, kayak wah aku udah dikasih kayak gini, masa aku nggak bersyukur gitu loh. Dan sedangkan banyak yang pengen jadi aku kayak gitu kan sebenarnya. Terus tapi bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Nah itu yang aku terapkan dari dulu sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Jadi aku sering ngebandingkan diriku yang dulu itu kayak gimana sampai diriku yang sekarang, pencapaian apa aja yang udah aku capai dan kegagalan apa aja yang udah aku lewati lah dalam
artian itu. Dan terakhir itu ukur seberapa besar kemajuanmu. Jadi aku ukur terus itu, aku upgrade, aku pikir ya apa yang mesti aku evaluasi lagi, dan ini berhubungan lagi kembali dengan evaluasi diri. Jadi ya kita yakin aja bahwa kita itu punya porsinya masing-masing gitu loh. Jadi kegagalan yang kita alami dan itu bisa jadi evaluasi diri kita, itu bisa jadi hal yang baik buat kita ke depan. Kurang lebih gitu sih, Tab. Wow, aku di sini diam-diam merasa tertampar gitu ya. Waduh. tapi aku setuju sih sama quotes-nya untuk tidak membandingkan dirimu sama diri orang lain, karena yang pertama ya kalian itu hidup di lingkungan yang berbeda. Dari situ aja udah beda gitu kan, Di. Jadi nggak bisa lah dibanding-bandingkan, orang beda level juga, ya kan? Iya, benar-benar. Mau sampai kapan gitu kan kebandingin diri kita dengan orang lain gitu loh. Iya, setuju. Nah, oke, makasih Aldi yang udah berkenan ngobrol-ngobrol sama Tavana dan Sobat Prime kali ini. Oke, Tab, makasih juga ya. Oke. Jika aku ada salah ucap, mohon maaf ya teman-teman. Aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah ucap. Semoga kita selalu sehat ya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Oke, demikian podcast episode kali ini. Terima kasih Aldi sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast YP Jateng. Terima kasih sudah mau berbagi pandangan dan pengalaman tentang evaluasi diri ini. Oke, Tab, sama-sama. Terima kasih kembali buat YPE Jateng tentunya yang udah ngasih aku kesempatan buat sharing-sharing tentang evaluasi diri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast kali ini. Yeay, terima kasih semua. Terima kasih Sobat Prime. Dadah. Terima kasih. Dah. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami, dan buat kamu yang ingin memberikan feedback berupa kritik atau saran, bisa langsung DM di Instagram @ypjateng. Ditunggu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.